Basiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan mereka yang telah engkau beri nikmat. Juga sama, walillahi 'alan nasi hijjul bait. Semua manusia diwajibkan Allah haji. Lalu kan tidak mungkin semua manusia punya kemampuan. Akhirnya diberi penjelasan manistata'a ilaihi sabila, yang punya kemampuan ke sana. Jadi itu menunjukkan dari sekian kalimat itu, kata Imam Suyuti, pentingnya mengkaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Qad yaqa'u tabyinu muttasilan nahu minal fajr ba'da qawli al-khaytul abyadu minal khaytil aswad. Ini lebih susah lagi. Lebih susahnya gini. Di Quran itu ada beberapa lafaz yang maknanya itu tidak semestinya. Saya ulang lagi, di Quran itu ada beberapa lafaz yang maknanya itu dari awal tidak semestinya. Nah, tidak semestinya ini oleh ulama ahli sastra Arab, ahli balaghah kalau dalam bahasa Arab disebut tasbih. Apa? Tasbih. Jadi kalau orang Arab sebetulnya ya sama, orang Arab, orang Indonesia sama dalam apa? Pemaparan sama. Kalau Zaid itu agak ganteng, agak yang gantengnya agak. Itu orang Arab bilang itu Zaidun kal qamar. Zaid itu ibarat rembulan. Tapi kalau ganteng sekali dan susah ditandingi, itu orang Arab akan bilang Zaidun qamarun. Zaid itu rembulan. Sehingga dalam kitab-kitab madaih, kitab-kitab yang memuji Nabi itu disebut anta samsun, anta badrun. Engkau ibarat matahari, engkau ibarat rembulan. Itu adat tasbihnya, kata seperti dibuang. Apa kata seperti dibuang? Sama di Indonesia juga sama. Kalau orang ahli orasi ilmiah yang ketika orasi itu kendel sekali, apalagi zaman revolusi, ketika ada orasi yang menggelegar disebut singa podium. Tidak seperti singa, tapi langsung dikatakan singa podium. Itu ada tasbih, namanya dalam bahasa Arab disebut apa? Tasbih. Nah, problemnya ada beberapa ayat yang dari awal Allah menggunakan itu tidak untuk makna semestinya, tapi untuk apa? Tasbih. Tasbih itu ya tadi hanya menyerupakan, berhubung sesuatunya detail, adat tasbih, kata seperti itu dibuang. Misalnya gini, inna min azwajikum wa awladikum aduwwal lakum. Istri kamu, anak kamu itu musuh kamu. Oh, itu kan ngeri, masa anak sama istri dikatakan musuh. Nah, tentu itu ada proporsinya. Ketika anak istri kita tidak menopang kesalehan kita, tidak menopang ketaatan kita, maka perilakunya sebagaimana musuh. Tapi ketika mereka baik, benar-benar baik, kata Nabi, sebaik-baiknya pemberian dari Allah dan sebaik-baiknya mata udhi 100 solihah, wanita yang solihah, yang membantu kamu menjadi orang baik. Artinya apa? Ada proporsi perempuan digelari musuh, distatuskan musuh, ada proporsi di mana perempuan berstatus pembela atau penopang ketaatan. Ya sudah seperti itu. Nanti kalau baca Quran, baca hadis seperti itu. Di mana wanita dipuji maknanya kayak apa, ketika dikritik maknanya kayak apa. Lelaki juga gitu sama. Sehingga banyak ulama yang merumuskan hubbul mal, misalnya mencintai harta. Itu hukumnya gimana? Ya kalau untuk kebaikan ya baik, kalau untuk keburukan ya buruk. Nah, makanya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kamu, anak kamu itu ujian. Nah, ini penting sekali dikenalin, sehingga Quran itu tidak saling bertabrakan. Ya, Quran itu tidak saling bertabrakan. Di ayat ini perempuan dipuji, di ayat ini perempuan dikritik. Misalnya tadi inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum, tapi ada ayat fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizah. Perempuan itu luar biasa, penjaga kedamaian, penjaga kehormatan, itu luar biasa dipuji. Ya tentu dalam konteks yang layak dipuji. Kalau sedang dikritik ya dalam konteks yang layak dikritik. Artinya pujian ini bukan cek kosong tanpa pengecualian,
Dihujat atau dikritik juga tanpa cek kosong, tanpa pengecualian. Lagi-lagi kaidahnya itsma min amin illa wa yatakhayyalu fihi taksis. Tidak ada lafadz umum kecuali di situ terbayang ada kekhususan. Ya jelas ya. Jadi, nah kemudian kekhususan itu gimana? Kalau dalam ilmu fikih disebut menghilangkan masodak. Masodak itu pokoknya ini tak pakai bahasa asli ya, biar nanti habis ngaji itu keren. Ini pasti pakai bahasa asli yang di usul fikih. Masodak itu satu nama yang mencakup sesuai kriteria definitif lah kalau dalam bahasa inteleknya. Misalnya gini, ini coba pegangin. Ini yang dikatakan tangan ini sampai ini kan, ini semuanya tangan. Nah ini namanya mujmal. Kata Rasulullah misalnya kalau kamu wudu, basuhlah tangan kamu. Tapi secara sanad kita sampai Rasulullah basuh tangan itu sampai sini saja. Ya kan? Itu di bab wudu. Sampai siku saja. Tapi sikunya terbasuh loh ya. Jelas ya. Padahal ini juga tangan. Tapi di bab qat'u yadis sarik, di bab memotong tangannya pencuri, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, orang kalau mencuri dalam ajaran Islam atau negara Islam dipotong tangan. Segini apa hanya segini? Sampai gelang kaki apa mata ini namanya? Pergelangan apa sampai sini? Pergelangan. Padahal kalimatnya ya faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangannya. Tapi ternyata di bab potong tangannya pencuri di negara Islam hanya pergelangan, tapi di wudu sampai siku. Lalu kalau mau tanya ukurannya apa Gus? Ya itu ukurannya ngaji tadi. ya ukurannya ngaji memang nggak bisa dijelaskan. Kalau nggak paham jangan protes terus. Ya sudah seperti itu. Apalagi misalnya di Quran disebut jika kamu tahallul dari haji maupun umroh, muhallikina ru'usakum, itu lafadznya muhallikina ru'usakum, memotong kepala. Masa setelah haji dibantai kan enggak? Nah itu ru'us di situ itu dengan makna apa? Rambut. Lalu pertanyaannya harus semua apa sebagian? Nah itu kan masalah. Nah itu namanya mujmal. Mujmal itu lafadz yang umum, masodak kalau dalam bahasa Arab. Kemudian kita mencari-cari sanad. Saya ulang lagi, kita mencari-cari sanad sampai Rasulullah dulu beliau maknanya kayak apa. Akhirnya ternyata Rasulullah kalau tahallul ada yang gundul, lontos, didoakan sampai 3 kali, Allahumma marhamil muhallikin. Terus sahabat pada usul wal muqassirin ya Rasulullah, masyhur itu kan, ya Allah semoga orang yang cukur gundul engkau beri rahmat yang banyak. Sahabat yang enggak mau gundul usul wal muqassirin, juga yang cukur apa? Pendek. Nabi masih ngulang lagi wa marhamil muhallikin. Mereka protes lagi wal muqassirin ya Rasulullah, tapi Nabi masih enggak mau ngendikan apa? Nah, terus baru ketiga sudah disebut, baru yang terakhir bilang apa? Wal muqassirin, juga yang cukur pendek. Lalu ukurannya apa? Imam Syafi'i milih qadru'un mulatil asbu, sekadar apa? Ujungnya apa? Jari. Sehingga pokoknya kira-kira segini. Jumlahnya minimal berapa? 3. Nah seperti itu mau tidak mau lafadz itu mujmal. Kita tidak pernah bisa tahu tanpa sanad ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi yang punya otoritas litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Kamu Muhammad yang punya otoritas menjelaskan apa yang saya turunkan. Karena kalau tanpa Nabi tidak bisa. Misalnya Allah hanya ngendikan wa yuqimunas shalat, orang baik adalah yang mendirikan sholat. Jumlah rakaatnya kamu tahu tanpa Nabi? Nggak tahu kan, mana yang wajib, mana yang sunat juga enggak. Makanya ketika ada orang mau belajar sholat sama Nabi, kata Nabi sudah di sini aja nginep kan. Terus kamu sholat terus di belakang saya. Setelah 3 hari nginep, Nabi ngajarinya mau gini dok, sallu kama ra'aitumuni usolli, ya sudah niru saya. Jadi Nabi nggak pernah ngajar kayak di kampus-kampus nulis, terus nerangin itu enggak. Kalau ada orang belajar sholat, ya Rasulullah saya ajarin sholat, sebagaimana sholat engkau.
Ya sudah nginep di sini 3 hari, kamu sholat di depan. Ya sudah, terakhir mau boyong, Nabi hanya ngendikan shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya sudah, kamu sholat kayak saya. Ketika musim haji juga gitu. Orang disuruh haji, kata Nabi, apa saja yang saya lakukan dilihat ya. Ya Rasulullah. Setelah selesai haji, Nabi hanya ngendikan lita'khudhu anni manasikakum apa? Lita'khudhu anni manasikakum. Ya sudah, kamu mengambil cara ibadah haji dengan melihat saya. Nah, cara-cara seperti itu sebenarnya lebih efisien ketimbang tag. Karena kalau tag itu bias. Sudah bias, kalau umum mesti potensi taksis. Ya, potensi apa? Taksis. Ya jelas ya. Jadi ini saya teruskan lagi ya. Misalnya at-thalaqu marratan. Yang dikatakan cerai ini termasuk contohnya lagi, ini saya beri contoh. At-thalaqu marratan, talak itu ada 2. Itu benar apa salah? Di Quran loh. Talak ada 2, benar apa salah? Cara fikih salah, karena menurut fikih talak itu 3. Ya saya ulang lagi ya, di Quran kan istilahnya at-thalaqu marrotan, tolak itu 2. Salah apa benar? Salah secara fikih, karena secara fikih tolak itu 3. Maka cara memahami gimana? At-thalaqu marrotan, talak itu hanya 2 dalam konteks yang boleh kembali. Karena setelah 3 itu nggak boleh kembali lagi sampai si istri dirasakan orang lain. Nah, namanya apa? Muhallil. Nah, akhirnya orang ulama itu mulai trauma, memahami ayat mulai trauma. Traumanya karena setiap satu kalimat atau satu frase atau satu qodiyah kalau dalam bahasa Arab itu mesti duduknya beda-beda, duduk perkaranya beda-beda. Di bab wudu tangan itu sampai siku. Di bab qat'u yadisarik memotong tangan pencuri hanya sampai pergelangan. Ya sudah, kalau tanya cara tahu gimana yang ngaji sudah nggak bisa itu jelasin. Apalagi sebulan sekali gini, wah tambah. Yang ngaji puluhan tahun saja tidak mesti alim, apalagi sebulan apa? Kali. Makanya itu bisa dipakai alasan. Kenapa ada alim? Kan sebulan sekali. Jadi kalau ada kenapa ada alim? Kan apa? Sebulan sekali. Itu kan salahnya Gus Ba, tidak mau ngajar tiap hari gitu. Ya jadi jelas ya. Jadi semua itu ada proporsinya. Misalnya ada ayat lagi la tudrikuhul absor. Keyakinan orang mukmin nanti di surga itu melihat Allah apa enggak? Enggak, keyakinan umumnya yang hadir di sini. Melihat kan? Tapi ada ayat la tudrikul absor. Allah itu tidak bisa tersentuh, bisa diliput oleh pandangan mata. Padahal di sebagian ayat wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Orang-orang baik adalah wajahnya apa bersinar, nadhir itu maknanya bersinar pakai dot, ila rabbiha nadhirah, dan wajah-wajah itu nanti melihat Allah. Akhirnya yang pakai dot ya. Jadi kalau pakai dot itu apa? Bersinar, wujuhu yauma idzin nadhirah, terus apa? Ila rabbiha nazirah. Nah, akhirnya ulama cara berpikir gini, la tudrikuhul absor wa huwa yudrikul absor wa huwal latiful khabir. Meskipun kita melihat Allah itu tidak mungkin ikhatah, ikham detail. Ya, paham apa? Detail. Karena bagaimanapun Allah itu qadim. Qadim itu la yutakayyaf, enggak kebayang. Apapun hebatnya kita, perangkat kita ini semuanya profan, semuanya hadis. Sementara Allah adalah zat yang tidak terbatas. Sehingga ya sudah, kita tidak akan melihat secara utuh, secara sempurna sampai kita paham. Tapi seperti itu sudah bisa dikatakan melihat. Paham ya? Misalnya Anda melihat Merapi dari jauh, sudah bisa dikatakan melihat. Tapi jangan disuruh detail, pohonnya apa saja. Nah itu kan nggak ngerti detail. Ya kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi la tudrikul absor ada makna khususnya, yaitu sampai menguasai, sampai memahami.
Ila rabbiha nadhirah, ya melihatnya sampai apa sih kira-kira? Ya sudah seperti itu. Makanya semua kalimat ngendikane semua ulama, semua kalimat itu proporsional. Kamu bilang mencintai istri, sama ibu ya bilang mencintai, sama teman yang kamu cocok ya mencintai. Lalu makna mencintai itu gimana coba? Mencintai ibu ada maknanya sendiri, mencintai istri ada maknanya sendiri, terus mencintai simpanan ini yang repot. Itu maknanya juga sendiri lagi. Mencintai teman sendiri lagi. Mencintai uang maknanya ya semuanya dengan kata mencintai. Misalnya orang mukmin disebut walladzina amanu asyaddu hubbalillah, orang mukmin itu sangat mencintai Allah. Kalau mencintai Allah itu dengan mencintai manusia itu beda. Aturannya juga beda. Kata para ulama, kalau Allah itu suka kalau dimintai. Tapi kalau kamu mencintai seseorang, kamu sering minta, wah itu istaqabbalallahu minna. Jadi Allah itu suka apa? Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa banu adam yaghdab. Jadi Allahu yaghdab in tarakta su'alahu. Allah justru tersinggung kalau orang yang mencintai dia kemudian tidak sering-sering minta. Tapi kalau Bani Adam semakin sering dimintain malah nafsu ya, malah tersinggung, malah capek. Jadi sama-sama kalimatnya juga mencintai. Nah bayangkan Quran itu seperti itu. Min awali hatta akhiri, lafaz ini semua proporsional. Apa? Semua itu proporsional. Sehingga cara maknani gimana ya tadi? Ada am, ada khos, ada mujmal, ada muqayyad. Makanya kita akan selalu berdebat, misalnya ya selalu, saya ulang lagi, selalu berdebat. Madhab kiblat itu sebetulnya harus persis apa enggak? Ya tadi saya seperti ngaji saya kemarin. Kalau dalam konteks Indonesia asal kelihatan ke barat ya sudah keceluk madhab apa? Kiblat. Karena kalau detail, saya ulang lagi, kalau detail berarti semua masjid itu maksimal luasnya hanya 18 meter. Karena Ka'bah diameternya hanya 18 meter. Sekali yang di ujung sana, wah pasti melencengnya jauh itu. Jangan-jangan yang melenceng pas imamnya malah. Karena kalau Ka'bah 18 meter yang ujung sana, berarti imam yang di sini, oh bisa sampai Ethiopia. Iya kan? Nah, itu kalau harus detail juga Ka'bah orang sholat harus cekung. Nah kalau cekung bisa menuju ke satu titik. Tapi mana ada ajaran masjid apa? Cekung. Maka seperti itu dari awal Allah tidak menghentikan Ka'bah. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Satro itu nahwa. Ya sudah, yang penting kamu menghadap ke arah Masjid Haram. Bukan ke ainal Masjidil Haram yang detail. Jadi satro itu nahwa. Nahwa itu ya pokoknya ke sana. Nah itu yang dimaksud yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Agama ini gampang. Kenapa dipersulit? Jangan kayak birokrat tertentu. Kalau bisa sulit, kenapa dipermudah? Karena banyak kepentingannya, apa? Ya, terus saya teruskan lagi. Ini contoh-contoh. Latut ukhidlat lakum bahimatul an'ami illa ma yusla alaikum. Terus ada lagi wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Ini contoh-contoh yang disebut oleh walillahi 'alan nasi hijjul bait. Maksud beliau dengan contoh-contoh itu begini ya. Misalnya kulluman 'alaiha fan, semua ini kalau kiamat nanti rusak semua. Pertanyaannya gini, Gus, lalu panitia kiamatnya gimana? Misalnya Israfil yang masyhur jadi panitia kiamat itu kan Israfil kan sekarang sudah pegang apa? Trompet. Kalau trompet pertama malam itu gunjang terus trompetnya ceblok baru separuh itu kan terus gak jadi kiamat. Maka ulama mikir ini yang ya sudahlah kecuali panitianya gitu mesti akhirnya. Karena kalau ini panitianya ikut guling apalagi wah trompet sama mana ini belum selesai kiamat kalau sudah apa jatuh
Bisa dibayangkan kan kalau niupnya dari atas jatuhnya di Kaliurang. Oh, udah gitu dekat Mbak Marican susah nyarinya itu. Makanya ulama selalu mengecualikan. Kuluman aliyafan itu ada pengecualiannya. Misalnya kecuali panitia. Ya. Sehingga di Quran itu ada pembenaran pengecualian itu, yaitu ada ayat wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Dadi wa yahmilu lan gawa arsya rabbika arase pangeran sira. Fawqahum kang pangeran sak dhuwure para malaikat. Sapa samaniyatun malaikat walu. Jadi ketika kiamat dahsyat itu masih ada malaikat 8 yang masih happy-happy saja. Masih santai saja. Karena dia panitia. Ini kalau sampai makanya masyhur. Ya, itu kan jadi yauma idzin wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin. Di hari kiamat itu ada malaikat yang masih enggak rusak, yaitu termasuk 8 malaikat panitia apa? Ya. Maka Israel itu semoga ikut ngaji di sini Israel itu kacau. Kaconya itu dia tahunya itu terlambat, masyhur itu. Setelah orang mati semua nanti di kiamat, kamu sudah tidak tahu, sudah mati. Ini saya tahu ya di kitab. Setelah mati semua, Allah tanya, Israel sudah mati semua? Sudah Gusti. Sudah semua, sudah. Masih satu. Mana Gusti tak coplok nyawane katanya. Kamu katanya. Wah setelah itu Israel sudah cabut sendiri nyawa kamu. Itu kesakitannya Masya Allah. Tapi dia sekarang belum tahu. Kalau itu sakit belum tahu. Sekarang itu belum tahu. Makanya semoga dengarin supaya tahu. Warang sakit terus gimana Is? Sakit Gusti, sakit sekali. Terus tapi dia itu nanti nyesalnya nanti. Sekarang belum tahu. Makanya terus masih main cabut aja itu. Jadi malaikat Israel ya itu tadi. Maka tetap ada pengecualian. Karena kalau nggak ada pengecualian kita kiamat semuanya rusak lalu. Nah terus ulama menambahkan lagi surga dan neraka. Surga dan neraka itu juga termasuk ketika kiamat tidak ikut rusak. Karena kalau rusak, lalu nanti orang-orang ini ditampung di mana? Kamu tahu kan para nabi sekarang posisinya di mana? Surga. Para syuhada. Kalau ini ikut rusak, konstruksinya kan kacau semua. Jadi para syuhada, utamanya para nabi kan dijamin sudah di surga sekarang, enak-enakan, serba nikmat. Kemudian ada kiamat, gempa hancur lagi. Berarti kalimat surga enak-enakan kan keliru. Maka ada pengecualian lagi, termasuk surga dan neraka. Lah itu fama min amin illa wa yatakhayyalu fihi taksis. Ya, jadi makanya ini pentingnya ngaji ulumul Quran ya. Bagaimanapun UI itu didirikan para ulama dulu. Mulai dari ulama NU, Muhammadiyah semuanya ikut mendirikan apa? UI. Dulu yang mendirikan ya Kiai Haji Wahid Hasyim, Mas Mansur dari Muhammadiyah semuanya ulama. Harusnya sekarang ya selalu punya ulama harusnya. Kalau tidak bisa harusnya ya akhirnya ngontrak ulama lucu kan ulama. Ulama kok kontrakan itu kan aneh. Mau bisa dokter. Makanya harusnya itu punya kader sendiri. Ini yang guru-guru VAI ini yang wajib itu. Insya Allah. Ya saya teruskan lagi ya. Jadi lafaz-lafaz yang butuh penjelasan. Kayak ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Tentu butuh penjelasan. Penjelasannya apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan mereka yang telah engkau beri nikmat. Juga sama. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Semua manusia diwajibkan Allah haji. Lalu kan tidak mungkin semua manusia punya kemampuan. Akhirnya diberi penjelasan manistato'a ilaihi sabila, yang punya kemampuan ke sana. Jadi itu menunjukkan dari sekian kalimat itu kata Imam Suyuti pentingnya mengkaji. Kalau mengkaji am harus sekaligus mengkaji mukhosisnya yang menentukan kalimat itu. Kalau ngaji mujmal, lafadz yang bias, langsung mengkaji mubayyinnya, penjelasannya kayak apa. Ibarat pasal-pasal di KUHP lah. Kalau belajar pasalnya harus belajar ayat-ayatnya supaya tahu detail. Kalau ndak ya kayak tadi Persatuan Indonesia berarti bikin partai yang berbeda melanggar Pancasila karena silanya persatuan. Oh ya kacau kalau gitu.
Nah kira-kira seperti itu lah lafadz am kalau difahami liar ya kira-kira kayak seperti itu. Makanya saya berharap jangan mudah menvonis karena tidak segampang itu. Misalnya Nabi sering ngendikan laisa minna man ghasyana, tidak termasuk umatku orang yang menipu. Ya ternyata ketika menipu itu tidak perilaku atau cerminan sebagai umatnya Nabi, tapi ya dalam hal menipunya saja. Tapi kalau ketika dia pas sholat, pas zakat, pas baik, ini cerminan umatnya Nabi. Jadi laisa minna efitil kal khoslah. Itu semua ulama menafsirkan efitil kal khoslah. Dalam hal itu dia tidak cerminan umatnya Nabi. Tapi di hal-hal yang lain cerminan umatnya Nabi. Karena tetap fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya yang baik ya baik, berarti cerminan umatnya Nabi. Misalnya kayak orang tukang nipu, tapi ternyata ya tukang sholat, tukang zakat, tukang puasa, ya sudah pas tukang baik, cerminan umatnya Nabi. Pas tukang buruk, ya cerminan temannya setan lah kira-kira gitu. Tapi jangan langsung, wah sudah ini setan tok, ya keliru kamu, dia kan punya sisi baik. Ya sudah seperti Quran saja, baik ya roh, syarron ya roh, artinya semuanya ada catatannya sendiri. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini saya baca lagi ya. Qala Ibnul Hassar minan nasi man ja'alal mujmal wal muhtamil bi izai syai'in wahid. Qal waswab annal mujmal al-lafdu al-mubham alladhi la yufhamu al-muradu minhu wal muhtamil al-lafdu al-waqi' bil wad'il awal. Ya, kalau mujmal itu lafadz yang global. Kalau muhtamil itu lafadz yang kayak iya, kayak tidak. Saya ulang, kayak iya, kayak tidak. Kayak iya, kayak tidak itu imma karena bias, wa imma karena konteks. Saya beri contoh misalnya gini, saya punya pembantu ya, kalau dalam tradisi kiai itu punya anak dalam, terus bilang gini, Jong tamunya kasih kopi. Ya pagi-pagi ada tamu, saya bilang Jong tamunya kasih kopi. Ternyata tamunya itu perempuan atau orang yang nggak ngopi, kemudian disuguhi teh. Pertanyaannya anak dalam ini melanggar apa enggak? Tidak, karena kata kopi itu sebenarnya mewakili kata alat untuk menghormat tamu. Cuma saya sebagai kiai adalah elengnya itu kopi. Jika kopi itu bukan ibaratun anil kopi, anil kohwa, tapi ibaratun amma yukri bihid doifa. Itu memang harus ngaji. Seperti itu kalau nggak ngaji nggak bisa. Saya melafatkan kopi itu adalah implementasi dari yang penting ada yang digonyugati. Bukan dengan makna kopi hitam. Sehingga misalnya tamunya kok disuguhi sprit, kebetulan dia milih sprit atau milih teh, saya juga sudah senang karena pembantu saya berarti sudah pinter, yaitu menghormat. Jelas ya. Ya sehingga kata itu sering tidak mengikat dalam agama. Sama seperti Rasulullah ketika bilang gini, ya Mu'ad inni uhibbuka Mu'ad, kamu saya senang kamu, kata Nabi. Ya Mu'ad inni uhibbuka, saya senang kamu. Berhubung saya senang kamu, fakul li sholatin, sebagian riwayat fala tada'anna kulla sholatin, maka setelah habis sholat, dubura kulli sholatin, kamu lafadzkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa khusbadati. Kamu jangan pernah lupa berwiridan, ya Allah bantulah kami mengingat engkau, ala zikrika wa syukrika mensyukuri nikmat engkau, wa husni ibadatik dan ibadah secara baik kepada engkau. Pertanyaannya ketika Nabi nyebut Mu'ad itu sebagai orang hanya Mu'ad, apa sebagai umat yang harus dilatih? Umat yang harus dilatih sehingga siapapun boleh pakai wiridan itu. Nah makanya terus di balaghatul Arab itu ada aturan zikrul ba'di wa iradatil kul. Ketika nyebut sebagian bisa yang dimaksud itu siapa saja. Ketika saya nyebut kopi sebetulnya itu alat atau perangkat atau minuman yang dipakai hormat tamu. Tidak harus bentuknya kopi hitam. Tapi kalau orang tertentu yang memang hobinya ngopi, ayo cari warung kopi. Memang dia anti minum teh, anti minum sprit. Memang inginnya warung
Kopi ya sudah, itu berarti makna kopi yang muayyan, yang memang maknanya kopi dengan makna yang khos. Jelas ya? Nah bayangkan Quran dan hadis itu potensi seperti itu ada. Makanya potensinya itu lafadz itu muhtamil. Bisa iya, bisa tidak. Nah di sini ini pentingnya ngaji. Jadi sehingga ketika Allah ngendikan rijal sekalipun, lelaki, kadang maknanya memasukkan perempuan. Misalnya gini, kalau kamu ngaji ilmu nahwu, hudal lil muttaqin, alladzina itu jamak untuk lelaki atau perempuan? Alladzina, lelaki. Tapi Quran itu untuk lelaki, tok apa lelaki dan perempuan? Dua-duanya. Tapi Allah ngendikan alladzina yu'minuna, bukan allai yu'minna, bukan pakai redaksi perempuan. Karena yang dimaksud lelaki adalah umatnya Nabi. Ya sudah, kalau umatnya Nabi ya semuanya umatnya Nabi. Tapi ada beberapa lafaz yang memang maksudnya lelaki, yang satu maksudnya perempuan. Caranya tahu itu ya lagi-lagi ngaji. Ya sudah, nggak ada jawabannya, memang harus ngaji. Nah itulah di Quran tuh banyak, ada lafaz mujmal, ada lafaz muhtamil. Saya beri contoh lagi bab zakat. Ini yang paling pokok bab zakat karena ini terkait fikih. Rasulullah itu menzakati tamernya. Tamer itu kurma. Ya, tamer itu maknanya apa? Kurma. Itu oleh semua ulama fuqaha, semua ahli fikih dunia mengatakan makanan pokok. Jadi yang wajib dizakati itu tanaman makanan pokok. Karena apa? Ya kalau nuruti sunnah Rasul persis, orang Indonesia wajib zakat. Karena Nabi hanya menzakati kurma. Di Indonesia enggak ada. Iya, enggak ada. Jadi ketika Nabi mengatakan tamer, saya ulang lagi ya, ketika Nabi mengatakan kurma, maknanya apa? Zakatilah sesuatu yang sebagai makanan pokok, makanan khas atau makanan pokok daerah itu. Sehingga kita yang menzakati padi. Paham ya? Orang tertentu kan gandum. Sama seperti cung nak pedui tamu sarungan gitu. Ternyata sarungnya itu basah. Wah, daripada basah katoan cekak ya tidak seperti itu. Sarong adalah ibaratun pakaian yang dianggap sopan dalam tradisi santri. Ketika sarongnya basah, penggantinya juga celana, jangan celana pendek. Karena kalau celana pendek tidak mewakili kesopanan. Jadi kalimat itu bisa diganti, cung nemuin tamu dengan kesopanan. Di antara gambarannya pakai sarung, maka sarung bisa diganti celana. Tapi nggak bisa diganti celana pendek, karena itu nggak cerminan sopan. Sama, cung tamu saya kasih kopi, tentu bisa diganti teh, diganti sprit, paham ya? Tapi nggak bisa diganti toa, paham ya? Karena itu nggak cerminan, jenisnya terlalu jauh, apa? Jenisnya apa? Terlalu jauh. Ya, jadi ini jelas ya. Jadi kalimat-kalimat itu potensinya mujmal, potensinya itu muhtamil atau muhtamal. Wal farqu bainahuma annal mujmal yadullu ala umurin ma'rufah wal lafdhu mustarakun mutaraddidun bainahuma wal mubham la yadullu ala amrin ma'rufin ma'al qat'i bi anna syari' lam yufawwid li ahadin baina mujmal bi khilafil muhtamil atau muhtamal. Jadi ya seperti itu semua. Saya contohkan yang gampang itu yang fikih saja ya. Misalnya orang disuruh sholat. Sudahlah kamu sholat saja. Ya tentu kalau waktu zuhur pikiran pertama itu ya sholat zuhur. Kalau waktu asar itu ya asar. Jangan pepeh kalimatnya gini. Cung kamu sholat. Waktu zuhur sholat apa saja. Qobliyah masjid atau tahiyat masjid. Yang penting kan sudah sholat. Jadi semua kalimat itu pasti proporsional. Ya semua kalimat itu pasti apa? Proporsional. Jika pertanyaannya secara fikih, kalau kita harus madhep kiblat dan sholat harus bergantung matahari, maksudnya Nabi ya tentu daerah-daerah yang ada mataharinya. Maka kalau yang nggak ada mataharinya, ada ketentuan lain yang nanti ikut menginduk yang ada apa matahari. Karena setiap hukum pasti ada muqtadul halnya, ada proporsinya. Makanya kata ulama fikih itu misalnya begini lagi, tak contohkan. Yang fikih aja yang gampang, karena itu keseharian kita. Sholat itu batal dengan makan. Kalau kamu sholat, makan batal enggak?
batal. Itu satu upo sudah batal enggak? Sudah kan? Itu bahasanya sholat batal bil akli dengan makan. Sekarang kalimatnya tak ganti. Cung hormatilah tamu dengan ngasih makan. Satu upo cukup apa satu pir? Sama-sama kalimatnya makan. Mustake isa upo sementing mangan. Tapi misalnya di bab sholat kok kamu babkan kayak menerima tamu ya kacau. Sholat itu batal dengan makan. Oh nak saupo orang mangan. Jenenge mangan ya sak piring. Jadi di bab sholat batalnya makan itu cukup saupo. Tapi di bab hormat tamu minimal sak piring. Kalimatnya sama-sama makan. Sama seperti yang saya ceritakan tadi, di bab wudu tangan itu sampai siku. Di bab qotuyah disarik hanya pergelangan. Padahal ayatnya ya tangan faktou aidiyahuma. Padahal pergelangan bahasa Arabnya itu ku apa? Al-ku. Itu bab-bab yang oleh ulama disebut nanti kalau kamu ngaji Quran, kamu harus hati-hati karena ada lafadz mujmal, ada lafadz muhtamal, ada am, ada khas. Dan semuanya itu oleh ulama harus dipelajari. Karena kalau nggak dipelajari, nanti itu ada beberapa hal yang paradok. Paradok itu tadodi. Misalnya begini, saya beri contoh ya tadi. Nabi itu berkali-kali ngendikan abghadul halal ilallah at-tolak. Sesuatu halal yang paling dibenci Allah itu tolak, cerai. Oke. Tapi ada masalah pada umatnya. Yaitu umatnya itu nikah itu bisa iya bisa tidak. Karena ya perilakunya umat itu kan nggak jelas. Kalau dalam guyonan kiai ya kadang umat Islam, kadang Islam yang kumat. Jadi potensinya ya dua itu, kadang umat Islam, kadang Islam yang kumat. Jadi ya potensinya itu. Sehingga dalam tradisi ulama kalau akad nikah itu fair secara ilmu. Ya saya ulang lagi, nikah dalam tradisi ulama itu unik. Sebetulnya itu enggak simpatik, tapi harus kita dengar. Sangat-sangat enggak simpatik. Kalau kamu dinikahkan kiai itu biasanya gimana? Uzawi juga alama amarakawahu bihi min imsakim bima'ruf au tasrihim. Itu kalau diterjemah itu maknanya itu kacau. Kamu saya kawinkan dengan satu perjanjian. Kalau sebaiknya terus ya terus, kalau sebaiknya cerai ya cerai. Itu barokahnya orang tidak tahu bahasa Arab tuh ya amin amin. Padahal itu kalimat itu sebenarnya agak kacau karena pertama nikah sudah uzawi juga alama amarakawahu bihi. Saya kawinkan kamu sesuai panduan yang diperintahkan Allah. Panduannya orang nikah itu hanya dua tadi. Min imsakim bima'ruf, kalau baik ya terus, au tasrihim biihsan, kalau tidak baik ya cerai. Hadirin bilang amin amin terus ya sudah, terus qabil tu nikah wa taswijah itu. Tapi itu ilmu. Islam itu agama yang pro ilmu. Jadi cocok tidak cocok. Kalau itu satu potensi dibicarakan. Sehingga setiap khitab kepada Nabi itu terusannya ada kata fa'in tawallau. Muhammad kamu harus nerangkan Islam itu begini-begini. Tapi kalau mereka menolak ajaran kamu, jadi potensi nerima ya dibicarakan, potensi menolak ya dibicarakan. Nah, makanya ini saya beri supaya barokah ya, dapat barokahnya ulama dulu saya baca ya. Faidatun qala Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim itu muridnya Ibnu Taimiyah. Ta'ammal khitabal Qur'an tajid malikan lahu al-mulku kulluh wa lahu alhamdu kulluh. Azimmatul umuri kulliha biyadi wa masdaruha minhu wa mawriduha ilaihi. Mustawiyan alal arsy la takhfa alaihi khafiyah min aqtari mamlakatihi aliman bima fi nufusi abidihi muttali'an ala asrarihim wa alaniyatihim munfaridun bitadbiril malakah yasma'u wa yara wa yu'ti wa yamna wa yusibu wa yu'aqib wa yukrim. Jadi begini maksudnya, khitab itu otoritas
dari minal a'la ilal adna, dari yang lebih kuat ke yang lebih bawah, itu namanya khitab. Kemudian harusnya kita semua sebagai manusia itu sebenarnya orang yang tidak sah memberi khitab, memberi perintah. Karena kita sendiri tidak berstatus khalik, pencipta. Jadi misalnya gini, saya janji sama sampean besok datang ke saya, kamu tak kasih uang. Besok saja saya tidak mesti hidup. Jadi janji itu sudah salah. Besok saja saya tidak mesti hidup. Kalaupun hidup saja uang saya terbakar atau dicuri orang. Maka di sini dibutuhkan otoritas khitab, harus diberikan zat yang punya otoritas penuh, yaitu zat yang nggak akan mati, yang nggak akan lumpuh, yang nggak akan mengalami satu gangguan sosial. Sebab itu dalam pandangan ulama tafsir itu punya akibat, saya ulang lagi, punya akibat bahwa hanya Allah yang berhak memberi apa? Khitab. Sehingga saking kerennya Allah itu bisa khitabun lil makdum. Ini di sini nanti ada contohnya. Sesuatu yang enggak ada kemudian Allah bilang kun menjadi ada. Sehingga Allah itu enggak bisa dibantah, enggak bisa ditentang karena bisa apa saja. Karena asbabul qudrah adalah al-khalqu. Kalau dalam ilmu tafsir, kalau sampean dalam ilmu manusia kan gini, sebabnya melihat itu mata. Kalau dalam ilmu tafsir enggak, yang bisa menjadikan Anda melihat itu menciptakan. Saya ulang lagi ya, jadi kalau dalam ilmu tafsir, asbabur ru'yah itu al-khalqu, bukan al-basar. Kalau kamu melihat karena mata, berarti setelah jauh tidak bisa melihat, atau setelah tertutupi tidak bisa melihat. Tapi kalau kamu mengetahuinya karena menciptakan, maka kapan saja bisa melihat. Misalnya gini, saya punya emas 1 gram, kecil sekali 1 gram, saya tanam di dalam Monas, kedalamannya 1 meter. Mbok saya sudah di Jogja, saya tetap tahu bahwa di Monas kedalaman 1 meter ada emas 1 gram. Kenapa? Karena saya yang menciptakan, yang mengatur itu semua. Sehingga setelah saya di Jogja, setelah saya di mana-mana tahu bahwa di Monas itu ada emas 1 gram dalam kedalaman 1 meter. Sehingga Allah ketika mengatakan, saya ini zat yang super tahu, itu kata Allah gimana? Ala ya'lamu man khalaqu. Ala ya'lamu ana ta ora ngerti sapa man wong zat khalaqa kang gawe sapa man. Masa orang yang menciptakan kemudian tidak tahu? Jadi awal tahu itu karena menciptakan. Tapi kita sudah lama jadi bodoh karena kita tahunya pakai mata. Sehingga kita mengatakan bagaimana orang buta bisa tahu wong dia buta. Kalau dia yang menciptakan tetap tahu. Tadi misalnya orang buta di kamar mandinya masang paku atau masang apa, dia tahu kalau di kamar mandi saya ada paku. Kenapa kok tahu? Karena yang masang saya. Nah, ini penting saya utarakan supaya nanti itu gampang analisis ayat-ayat berikutnya. Otoritas itu, otoritas khitab itu harus diciptakan dulu. Nah, baru setelah punya otoritas, saya ulang lagi, baru punya hak khitab. Nah sekarang enggak, para raja, para presiden, para dosen, para kiai itu sering melancarkan khitab, sementara dia tidak menguasai apa yang akan terjadi. Makanya Allah mengkritik kabura maktan indallahi antaqulu ma la tafalun. Itu salah besar ketika kamu seakan-akan memegang otoritas pada sesuatu yang sebenarnya kamu tuh tidak pernah melakukan, tidak pernah ikut menciptakan. Misalnya contoh nak nurut aku sebenarnya mesti uripmu kepenak. Otoritas itu dari siapa coba? Urip kepenak ya di luar wilayah kita, kehidupan besok juga di luar wilayah kita. Sampai kita kalau mau ke kuburan itu panduannya Nabi gimana kalau berdoa? Apa? Assalamualaikum daraqaumim mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Salam untuk kalian semua dan kita insya Allah suatu saat akan bertemu, insya Allah. Padahal mati itu adalah satu keharusan.
Tapi kalau yang di kuburan itu orang mukmin, kita tidak ketemu lagi sama mereka jika kita mati kafir, karena nanti tempatnya beda. Yang satu alamatnya surga, yang satu alamatnya neraka. Maka kata ulama, kata insya Allah di situ adalah kita masih berharap mati dengan status yang sama, sehingga bisa ketemu. Jadi itu artinya gini. Di selain Allah itu bilang janji, bilang khitab itu enggak sah. Dulu Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu saking yakinnya setiap problem itu ada malaikat Jibril datang, saking yakinnya. Suatu saat ada orang Yahudi tanya, Muhammad kalau kamu Nabi betul, beritahu kami tentang Dzulqarnain, beritahu kami tentang Ruh, beritahu kami tentang Luqman Al-Hakim. Nabi karena reputasi hariannya dipandu Jibril bilang, ya sudah besok datang lagi ke sini tak jawab. Ternyata Jibril nggak datang. Padahal semua ditunggu lama nggak datang sampai rutusan. Padahal yang tanya orang Yahudi yang sukanya bully Nabi. Lama nggak datang. Lama-lama protes, Jibril ini gimana, saya dalam keadaan tertekan malah tidak datang. Datang-datang Jibril dengan tanda kutip nyalahkan, yaitu ada ayat wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha. Jangan katakan besok bisa melakukan sesuatu tanpa mensandarkan itu semua kepada kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semenjak itu Nabi mensyariatkan kalau kamu janji harus mengatakan insyaallah. Ya, kenapa ini saya katakan penting? Karena nanti khitab di Quran itu supaya proporsional ya. Sekarang banyak orang memahami Quran tapi nggak mau mempelajari ilmunya apa? Ilmunya apa? Quran. Termasuk ilmunya Quran tadi ya, ada 3 ingat ya. Khitabun lin Nabi itu bisa saja khitabun li ummati. Yaitu dalam kasus-kasus yang Nabi tidak ngalami kasus itu tapi yang ngalami umatnya. Nah, kenapa khitabnya tetap kepada Nabi? Karena yang bisa komunikasi dengan Allah itu hanya Nabi. Makanya bisa dilihat di ya Yuhan Nabiyyu itu mufrad mudzakkar. Nabi Muhammad itu satu orang yang berstatus lelaki. Kemudian idza talaqtum itu kalian semua. Harusnya kan kamu, karena dari satu orang ke satu orang. Tapi ini enggak. Wahai Nabi, jika kalian umatmu gitu. Jadi karena yang alami tolak itu umatnya. Terus kedua, khitabun lin Nabi, dan yang dimaksud itu memang Nabi, kayak sholat tahajud. Sholat tahajud itu sholat yang memang untuk Nabi ya. Karena tahajud yang menjadikan punya hak syafaat itu hanya Nabi. Sehingga ngendikane ulama, Nabi itu wajib tahajud, tapi kalau umatnya hanya sunat tahajud. Jadi Nabi itu termasuk ya kelebihannya sekaligus bebannya wajib apa? Tahajud. Tapi bagi umatnya sunat. Kenapa? Karena Nabi ingin sekali punya hak syafaat. Kemudian sama Allah diberi instruksi, diberi syarat wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallak asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Muhammad, kalau malam kamu harus tahajud supaya kamu nanti diberi hak syafaat. Itu kalau umatnya tahajud nggak boleh sampai diteruskan ayat-ayat ayat asuka, karena kamu tidak punya hak syafaat. Disyafaati saja tidak mesti. tapi Nabi harus tahajud supaya punya hak apa? Dan perlu dicatat syafaat itu hadisnya sahih semua, di Bukhari ada, di Muslim ada. Cuma orang berlebihan cara menolak syafaat atau mengimani syafaat. Ada yang berlebihan ngimani sampai tidak pernah ngamal baik, mentang-mentang nanti dapat syafaatnya Kanjeng Nabi. Ada yang nggak percaya syafaat, itu ya kebablasan juga, padahal itu ada di hadis sahih semua cerita syafaat. Itu khitabun Nabi, dan yang dimaksud memang Nabi. Sehingga umatnya tidak wajib tahajud, tapi Nabi wajib tahajud.
Terus ketiga, khitabun lin nabi sekaligus khitabun li ummati. Itu yang dimaksud di hadis Arba'in Nawawiyah. Wa inna wa ta'ala amaral mursalin bima amaral bil mu'minin, atau dibalik amaral mu'minin bima amaral bil mursalin, dibolak-balik sama. Yaitu para nabi ya dikhitabi memakan sesuatu yang thayyibat. Para orang mukmin juga kena khitab memakan sesuatu yang apa? Thayyibat. Ini sama. Jadi ya ini ada tiga berarti ya, khitabun lin nabi, tapi yang dimaksud umatnya. Khitabun lin nabi yang dimaksud adalah nabi saja. Terus ketiga, khitabun lin nabi yang dimaksud plus umat. Nah, kajian seperti ini penting. Karena kesalahan Khawarij. Khawarij itu satu kelompok ekstrim yang tidak mengikuti Sayyidina Ali, juga gak mengikuti Sayyidina Muawiyah. Tidak mengikuti Ali, juga gak mengikuti Muawiyah. Disebut Khawarij. Khawarij itu jamaknya Kharijah. Dia keluar dari pikiran ala Sayyidina Ali, juga keluar pikiran dari Muawiyah. Di sini disebut dia khurut. Khurut dari kata Khawarij. Serba keluar, dia tidak mengikuti sana, tidak mengikuti sini. Akhirnya disebut Khawarij. Nah, Khawarij itu orang yang berpikir sesuai kritik yang dilakukan Quran. Tapi mereka lupa bahwa yang punya otoritas kritik itu Allah. Karena yang kalau boleh sama-sama terganggu, kerajaannya itu hanya Allah. Gini saya beri contoh ya. Yang punya hak ketika sepeda motor saya kamu pakai, yang punya hak menentukan itu gasap apa pinjem itu saya apa orang lain? Saya. Ketika yang pakai gak pamit itu teman akrab saya atau anak saya atau orang yang saya ridhoi, itu namanya gasap apa pinjem gak pamit? Ya udah, ini harus jelas. Tadi pagi saya ngaji direktorat, saya bilang di fikih itu ada istilah ulima ridhohu. Sesuatu tidak pamit formal tapi sudah diketahui ridhonya. Makanya di fikih ada bab namanya mu'atoh. Tadi pagi saya terangkan ya. Di perdebatan fikih itu ada bab namanya apa? Mu'atoh. Mu'atoh dari kata ato yu'ati, mu'atotan, saling transaksi yang non verbal tapi maklum. Ya seperti kalau kamu marung itu contohnya, kalau kamu marung di kantin terus makan gedang goreng, itu nyuri apa beli? Coba jawab saja. Kalau dikatakan beli kamu belum bayar. Kalau dikatakan nyuri terang-terangan. Coba kalau mbak-mbak milih mana? Itu nyuri apa beli? Kalau beli belum bayar. Kalau nyuri kok terang-terangan ya. Enggak nyuri apa beli? Jadi ada gedang goreng di warung, kamu datang langsung makan, ada kerupuk dimakan, ada telur asin dimakan, itu nyuri apa beli? Nah, itu kalau orang fikih dibabkan kitabul bai'il mu'atoh, akad beli lewat jalur mu'atoh. Menurut Imam Abu Hanifah seperti itu dikatakan beliau pakai dalil al-adat muhakamah, bahwa adat itu berposisi seperti hukum. Karena posisi di warung maka ngambil di situ dianggap memulai akad jual beli. Tapi karena ini sesuatu yang potensi masalah, Imam Syafi'i mengatakan itu enggak baik, enggak sah. Karena nanti kalau asumsi kamu gedang goreng itu 1.000, ternyata diregani 5.000 kan mangkel. Nah itu, nah, resikonya di situ, iya kan? Tapi kalau misalnya itu dikatakan, makanya Imam Syafi'i mengatakan itu profesional. Itu namanya ghormu. Ketika Anda bayar 5.000 itu namanya tebusan kesalahan. Jadi Imam Syafi'i melihat itu tidak jual beli, tapi tebusan kesalahan. Sehingga kalau saya jadi hakim, misalnya pembeli bilang asumsi saya 1.000 Gus, terus kata baik, kata penjual, enggak Gus itu tak jual 5.000, saya harus memenangkan baik. Memenangkan siapa? Penjual. Karena penjual adalah pemilik gedang goreng itu.
Dan posisi yang makan adalah perusak barang orang lain. Gitu. Sehingga dimenangkan penjual. Ya, dimenangkan penjual. Kenapa dimenangkan? Karena cara berpikir fikih, karena dia yang punya otoritas itu, punya otoritas kepemilikan. Itu dalam fikih madzhab apa? Syafi'i. Nah, itu penting dalam analogi surga dan neraka. Orang Khawarij itu kalau ada orang dosa, itu dikatakan sudah tidak Islam lagi, dia sudah keluar dari Islam. Orang dosa itu wajib disiksa oleh Allah. Mereka bilangnya ya wajib. Dalam kelompok Islam itu ada kelompok namanya Khawarij, orang yang sangat ekstrim dalam berpikir. Dia mengkafirkan orang yang melakukan dosa apa? Besar, dihukumi kafir. Tapi pendapat ahli sunnah tidak, orang dosa besar ya dosa saja, tapi tidak usah dihukumi kafir. Kenapa? Cara berpikir ahli sunnah, surga neraka itu milik Allah. Kalau yang punya saja tidak apa-apa, ngapain ada yang ribet? Yang punya surga neraka itu Tuhan, dan Tuhan memanggil-manggil orang yang salah itu disuruh tobat. Anibu ila rabbikum, wahai hambaku yang berlebihan, yang masih dosa, ayo kembali ke saya. Kapan saja kembali ke saya tak terima. Sehingga dalam madzhab ahli sunnah, otoritas khitab, otoritas kepemilikan yang berhak ya yang punya, orang lain itu nomor 2. Sehingga tadi kalau Anda bawa kayak motor saya, dan Anda teman akrab saya, tidak pamit saya, kalau saya bilang itu nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Kalau saya bilang apa-apa ya apa-apa. Nggak penting orang lain. Ya jajal pengiran nyifatul munafik. Allah itu akan membalas orang yang benar dengan kebenarannya dan akan menyiksa orang munafik insa'a. Tapi kalau ingin au yatuba atau bisa saja memberi tobat, tetap karuan munafik gitu. Ini kalau usaha gedeng kubu sebelah ini, so Allah maringi tobat. Ini biasa wae, nak gedeng wong ya teman-teman, nak seneng biasa. Kamlane iki pentingnya apa wiridan apa subhanallah, subhanallah. Allah selalu maha suci, termasuk maha suci dari asumsi yang kita bayangkan tentang Allah. Nak kowe ora alim wis minimal nyifati Allah kaya apa sing ning Quran, misalnya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah ora bakal di anak. Mergo nek di anak berarti kaya manusa, padahal Allah mukhalafatul hawadits. Ya sudah seperti itu. Sekira usah ruwet-ruwet. Supaya bener anut ulama, ulama darane Allah piye mukhalafatul la mukhalafatul hawadits itu terjemahan atau makna yang sama dengan laisa kamislihi syai'un. Wis jelas ya. Ngono kula terusaken subhanallahi amma yasifun. Di analillahi lan sak umra ila ibadu wa mukhlasin kecuali kawulan Allah sing sasail mukminin. Uti lafadz iku istisna mungkotion kang terputus fa innahum. Mongko sak temne al mukhlisin yunazihuna. Iku bersihna sapa al mukhlisin Allah taala amma sing perkara yasifu kang nyifati ing Allah sapa ula mungkono-mungkono wong sing ra bener. Nah ini ciri utama orang baik, mukhlasin itu orang baik. Kira kita napa? Illa ibadallahi mukhlasin leres. Nggih, kira kita bi fathil lam biasane mergo kira angin ini biasane loro. Mukhlasin napa? Saya ulang lagi ya. Ciri utama orang baik yang mesti hambanya Allah selamat adalah orang-orang si mukhlasin. Orang mukhlasin itu apa? Fa innahum yunazzihuna Allah amma yasifu haula. Mereka membersihkan Allah, mensucikan Allah dari sematan yang mereka sematkan kepada Allah. Jadi intinya apa? Ciri utama wong alim, wong soleh, wali ya nyifati Allah secara benar. Tidak seperti sifat yang disematkan mereka yang salah. Lah anak kowe mesti kepengin bener ya nyifati Allah persis ning Quran. Misalnya ngene, bagaimana ya respon Allah terhadap orang munafik? Terus kowe muni ngene, wah mesti nyiksa wong kok kurang ajare ngono. Ya keliru kowe. Wong Allah kok mbok arani mesti nyiksa. Wong Allah iso yakfir. Ya nyifatine ngene ya wa yu'adzibal munafiqina in sa'au yatub. Itu kudu fair. Gimana sikap Allah terhadap orang munafik? Bisa menyiksa tapi bisa saja memberi tobat. Agak jelas. Ya ora jelas yo keben nang kono pangeran kok. Ya ben terserah kok kowe malah sing nuntut jelas. Harus menyiksa. Lha sing dadi pangeran kuwi sapa le dul bocah ora karu-karuan. Mulane jogeman dadi ekstremis. Mikir to bocah diurangnya ini ono kok. Jarene ngaji mulai piro kan? 2000 piro?
2005 kudune salim. Mengani bu khatam kapan mbah ora roh. Jelas nyembelih kebo usule rugen. Ya urunan ya sampeyan khatam nyembelih apa kebo. Iki urune rugen apa? Usule rugen dituruti lah sakake niku. Ning donya selara kabeh usul ngono ora ditampa. Kula kiyaine lah urun Mas. Paling kebur kan piro to? Piro? Paling piro? 30 juta ya. 20 ya ndang dirumpung gak menagi. Engko sing nyembelih rugen sing mangan rugen kok bagi wis pokoke Mbah Mustofa ya. Nak kono ben go mulai kira-kira. Dolen daging itu. Kowe aja niat mangan berarti kira urun marung alus. Bareng wis urun kok niat melok mangan ku jenenge marung apa? Halo, sesian ngekeki yo wis ya. Kok ana kebo urip go mulai dol. Lah iki kebone. Sing ngomong apa di sebelah ku ya sapa? Lan niat di sebelah kayak mangan jenenge marung. Halo. Yo halal lo ya misale didol halal lo ya. Halal ya. Halal ya. Toko ana kebo dipasrano kene. Nah, ana sing protes berarti wong medhit. Duit sak mono wae kok ditakokno. Berarti wong apa? Medhit itu koribun minan nar iku dekat neraka. Yo aja takokno yo. Khatam misale khataman saiki khataman misale apa malam Senin kok meh khatam Selasa kok aja nyembelih. Pokoke tuku apa? Tuku kebo terus terserah roken. Dol yo karepe, tuku wayah yo karepe. Kok oleh ngono iku. Urunan kok niat mangan iki jenenge marung apa? Bareng sing urun akeh. Lah urun akeh kok keduman sithik lho piye? Ora usah Kang nak ngamal sing ikhlas, apa? Nak ngamal apa? Sing ikhlas. Terus kula nek wani mulang ya wani ikhlas. Dipaksa ikhlas itu dipaksa. Wes wani mulang kudu wani ikhlas. Nek karo dene manusa iku makhluk arep-arep ganjarane lho opo kaya ora ono pangeran. Pangeran udat sing lahul asmaul husna sing sampe ning akhirat kowe urip yo mbek pangeran. Nek misale ngarep-ngarep pahala saka makhluk kowe dhewe ning akhirat wis bingung ora karuan udah arep-arep piye. Eling-eling ya sering maca tasbih termasuk mensucikan Allah dari sifat yang kita ciptakan yang bisa saja salah. Itu gale ke gedeng wong munafik. Aku lah yo gedeng wong munafik pol gedengku wong kok bodoni Kanjeng Nabi. Cara roh aku ya tak urut-urut. Sayyidina Umar wong munafik yo pol gedenge. Sampai tiap ketemu munafik lapore Sayyidina Umar beda ni adribunuka. Nabi keizin tak patenane. Saking mangkele Sayyidina Umar. Tapi kayaknya ojo. Wong pangeran nyifati wa yu'adzibal munafiqina insya'a au yatub. Ternyata ya betul yang tobat ya banyak. Meskipun yang tetap munafik ya Coba orang kafir saja yang di perang Uhud yang tobat berapa? Pas itu yang mimpin secara birokrat itu Abu Sufyan. Akhirnya ya tobat. Yang mimpin secara panglima perang Khalid bin Walid akhirnya juga pembunuh Sayyid Hamzah Wahsy juga akhirnya tobat. Meskipun yang nakal ya tetap banyak. Dengan seperti itu mau apa coba? Ya kita nyifati Allah sesuai sifatnya Allah yang ada di Al-Quran. Bisa yu'adzib, bisa yatub, bisa yaghfir. Oh, coba apa kowe gedeng tuh? Allah pasti yu'adzib. Kok pasti ku piye lho dul? Sampai ora melok dadi pangeran kok. Nah, kecuali setelah di akhirat, Allah pasti memasukkan orang kafir di neraka itu beda karena itu pun kata Allah bukan dari kata kita. Karena akhirat itu sudah final sudah final. Dan Allah memaklumatkan kalau orang mati kafir wa matu wahum kufar. Tadi syarat final itu kan mati wahum kufar, mati dalam keadaan. Tapi kalau di dunia kan mungkin rubah. Paham ya? Paham ya jelas ya? Itu beda. Lah kalau di akhirat memang Allah mensifati dirinya hanya pilihannya satu, di orang kafir misalnya yu'adzib, di orang mukmin ya. Nah, kita milih itu pun tidak berdasar pilihan kita, berdasar informasi saking wahyu. Dong ya? Bocah kan danane angel. Lane nak urunan nyembelih kebo, tuku kebo apa nyembelih kebo? Nah nyembelih marung. Bocah. Tuku apa nyembelih? Tuku, nak nyembelih marung Kang. Malah kene buruh masakno ora trimo Mustofa. Aku sebeda mesti ra trimo. Kowe urun tuku kebo Mustofa sing kangelan masak. Mangane po? Waduh, malah dosa tok kudu bayar uang servis.
Wis tuku wae, wis tuku kok pacaran Ruhin mbek Mustofa ben didol wong loro ben tau di dhuwit. Dol kan, nara ikhlas usir ya bocah-bocah. Wong ngono wae kok ora apa. Diulang bedino ngaltian ngamal urun sakmono wae apa. Nah, napa dol tenan cukup banget. Jalur ora sapi kebo sih, mana? Apa unta kan? Larang, unta larang terus. Larang ya. Masih kebo murah. Mun kula terusno. Dadi api-api wong sing ikhlas, mergo ikhlas piye yunazihuna wa amma yasifu haula. Orang-orang ikhlas adalah mereka yang menyifati Allah dengan sifat yang benar. Iki kula waca teng tafsir Jalalain luar biasa. Lakin ibadu al-mukhlasin alladzina nahnu min jumlatihim. Buro'a min hadzal wasfi. Tapi orang-orang soleh dan kita bagian dari itu pasti nyifati Allah secara benar. Jadi bedene orang-orang dulu. Lakin ibadu al-mukhlasin alladzina nahnu min jumlatihim. Tapi orang-orang soleh mensifati Allah begini. Orang-orang mukhlisin itu siapa? Mukhlasin. Nahnu min jumlatin. Kita termasuk orang yang mukhlasin. Yaitu caranya gimana? Mensifati Allah sesuai sing diajarkan Allah mbek Rasul. Mulane kula suwun supaya ngaji mbek ulama mpun ngatur. Wong nak ra ulama nyifati ku kliru. Allah pasti menyiksa orang-orang maksiat. Kok muni pasti ku wong pangeran kok mesti-mesti. Kowe lah lho misale dadi wong tuwa, anak telu nakal. Sing sitok nakal. Sono tanggamu muni ngene. Pak anak sing nakal wajib mbok siksa. Kowe gelem ta ora kira-kira? Enggak jawab. Mesti gelem, enggak mesti gelem. Mergo kowe pas sing nakal ijek duwe rasa saake. Lah Allah luwe saake timbang wong tuwa ning anak. Wis jelas hadise sahih. Allah arham min hadhihi biwaladiha. Allah luwe welas ning gone kawulane tinimbang wong tuwa ning anak. Kowe ora rasane, kowe provokator bocah ngaji. Ya kowe ndek anak telu, sing loro saleh, sing sitok akal banget. Terus ana tanggamu, tangga iku wong liya manane. Pak, wabuk ya wis semua anak nakal ngono. Kowe mesti gelem ta mesti? Jawab aja. Ora mesti. Kenapa? Karena kamu punya rasa kasih. Lah Allah luwih welas ning kawulane tinimbang wong tua ning anak, termasuk mbek sing fasik. Wong sebut sino ngaji Ar-Rahman sing welas asih. Oleh ngaji ku piye kok maknane welas asih kok kepilih apa mesti nyiksa. Tekan maknane Ar-Rahman sing tukang nyiksa ngono menisan. Oh dadi. Tapi dak wong akeh maknane Rahman kok tukang. Nah daripada maknane welas-welas asih tapi pokok jelas ya. Ben wong ora. Allah iku pilihane akeh-akeh malah welas. Mulane wong nakal wae misale dielingno wae la Allahum yarji'un namno mau kembali. Soale kula suwun jogeman nyifati Allah sesuai keinginan, apa? Sesuai misalnya dia anak mulai cilik nabung kerja keras, anakku iki mesti sugih. Sing males turu iku mesti dadi wong larat, kelakuan kok ngono. Lah mbek pangeran diwalik. Sing kerja keras iku dibodan-bodoni wong melarat. Sing iki turu wong darani dukun terus sugih. Sing roh sapa? Ning Indonesia raya akeh kasus. Kowe temenanan mergawe ra sugih. Mbok ponari untuk informasi piye sugih. Mau perkara jare entuk watu ngono wae. Ngono jare wong gak dirung piye lho Gus Indonesia wis sesat. Wong ngono kok sugih ngene. Ya mbok sesat mbok ora aku ora roh, cuma aku roh nak pangeran ngersakno wong di dhuwit cek gampang ya. Lah ya pangeran nang ngersakno wong di dhuwit cek gampang. Entah cilik mau terkenal untuk watu nek cepet apa. Sugih. Nah aku ora mikir ku sesat ora tak pikir, gak penting. Aku kan wong parek pangeran, tak pikir ayate pangeran. Cek gampange pangeran anggersakno wong duwe. Lho teko dhewe lho kan salam template. Beda nek kaya kasus Probolinggo kan bodoni. Itu harus dilawan karena itu secara syariat bodoni. Tapi iki kan gak ning omah-omahe dhewe wong mitos-mitosno dhewe terus bayar-bayar dhewe ayo salah ning ndi. Sing salah sing bayar terus. Cuma aku sebagai wong sing parek pangeran niku ya kowe kabeh parek ora usah iri. Wong kabeh wong gak parek pangeran sesuai kelasé masing-masing wong wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib kabeh parek. Cuma aku ngaku parek ku wong ketok ora ngandel ngono tok masalah.
Lha pangeran nape maringi rezeki cek gampange kowe kerja mulai cilik nganti tuwek. Nganti wanen niku. Jangan golek dhuwit iku mau ana mitos keceblokan watu. Sugih. Aku ya Allahumma lakal hamdu bi kulli kali sudah. Dengan wajan maha kuwasa cek gampang nyugeno tiyang. Kula wis sering diprovokasi tiyang kon fatwa ngono iku sesat. Sumpah aku iku wong para pangeran terus mbok provokasi ini ora iso. Tetep aku wis tak iku tak anggap cek gampange pangeran nak ngersakno wong duwe dhuwit. Kok sampean ngaji aku ini cek gampangnya pangeran Allah nak gerakno hidayah. Nung zaman ngene kok nunggu jalalan ngalor ngidul. Iku nek ora kersane pangeran gak iso, wis ora iso. Rumangsamu kowe ngaji mergo kowe kepengin saleh ora iso. Pangeran sing. Lan kula tak hormati tak rewangi rambang rene. Ngurmati wong sing entuk hidayah. Sekolah kok angel teman wong ngurmati wong sing entuk. Zaman gini kok nggawa jalalan nggo pulpen suwe mak. Bisa akeh terus nganti ngono kadang ora paham tapi ibadah ora kudu apa? Paham. Dadi semono soalé pangeran wis ngono. Lah yo nak nyifati pangeran sing utuh napa? Dadi Allah ketika ngomentari wong munafik wa yu'adzibal munafiqina in sa'a au yatuba dan Allah menyiksa orang munafik kalau ingin tapi bisa saja ya tuh memberi tobat. Lha mulane wong alim-alim sarahku kados Mbah Mun bapak niku ambek wong-wong fasik ya ora ekstrem. Mergo iso wae to. Sama kesalahannya tentu kita ekstrim sama kesalahannya. Kita tidak akan niru sifat tipu-tipuannya orang munafik. Tapi untuk orangnya kan bisa saja diparingi tobat. Ibarat maling lah kita tentu tidak akan mendukung mengesahkan wong maling. Tapi sama orangnya ini iso wae to dan suatu saat mengembalikan yang pernah maling. Paham ya? Mulane dawuh ulama dhisik kowe benci maksiat min haitsu innaha maksiat. Dari melihat itu maksiat kita benci. Tapi rasa benci orangnya karena tetap berpeluang tobat. Tapi kalau kamu harus benci. Benci min haitsu innaha maksiat. Kaya aku ora ora salat yo mangkel. Wong ora gelem nyembah pangeran, ora gelem sujud, kula nggih mangkel. Tapi ora usah monis nak keadaan itu selawase lah, was iso wae suatu saat gelem salat. Nah terus piye Gus ngelola gedeng mbek seneng. Lha iku pancen butuh ngaji kok takok. Yo ngaji sik kok ora iso ngelola gedeng ambek seneng. Kowe mbek bojomu lho. Sing tukaran terus anake akeh-akeh sak rohku. Mergo iso ngelola kapan tukaran, kapan kumpul. Wis kira-kira ngono kok angel temen nerangno. Ayo, tangga-tanggamu sing sering tukaran anake do akeh to. Ora tanggamu tok kowe dhewe lho sing sering tukaran. Senenganmu kok mikir wong liya. Mohon kula terusno. Wa ma minna sumedine fa inna kum mongko sak menene sira kabeh wa man perkara tak buduna kang nyembah sira kabeh minal asnam sanging pira-pira berhala. Ma antum ora ana te sira kabeh alih ing atase mak budiku ala mak budiku tekse barang sing mbok sembah sira kabeh. Wa alaihi tatafata alaihi muta'alliqun ta'alluq bi qauli lan dawa bi fatinin klan wong sing iso nggodho ahad dan tekse wong suci ilaman kecuali wong wa kang teman solil jahim calon wong sing mlebu neraka. Kamu itu tidak bisa menyesatkan orang kecuali orang yang dari awal wis ditulis jatah ahli neraka. Jadi kalau ada orang tersesatkan oleh pihak lain, hakikati pihak lain ini tidak pati ngefek. Sing ngefek memang karena dia dari awal sudah calon ahli neraka fi ilmillah ing dalam ilmune Allah Ta'ala. Mon titik saya bakasan dia. Kala dawuh sapa Jibril malaikat Jibril Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Wa ma minna lan ora ana iku saking kita maksarul malaikatihi kelompok malaikat ahadun te wong suci. Illa lahu kecuali sak temne ahad, illa lahu kecuali iku kedue ahad maqamun uti derajat maklumun kang ditentokno fis samawati ing boro-boro langit. Ya butuh kang nyembah sapa ahad Allah ing Allah fi ing dalam maqam maklum. La tajawazu ra iso ngliwati sapa ahad ing maqam maklum. Wa innala santene kita lan nahnu ya kita as-saffuna sing baris kabeh. Barisno agama ing pira-pira dalaman kita fi salat ing dalem salat. Wa innalan satemene kita lan nahnu ya kita iku al-musabbihun wong sing maca tasbih kabeh. Ilmu nazihuna sing bersihna kabeh Allah ing Allah amma sing perkara layaliku kang ora layak apa mah bihi kelan Allah. Dadi kados kula ngaji iki hakikate ya maca tasbih karena kita berkampanye mensucikan Allah dari sesuatu yang tidak pantes. Mulane ke maca subhanallah ya tasbih ngaji kados kula kados ulama riyen nggih kabeh maca tasbih karena memastikan Allah mukhalafatul lil hawadisi. Wa innan sunne kelakuan te inu khafafatun ditafhim nasakilati saking sakilah. Jadi sangka kata wa innahu kanu
kanu ana sapa ngakeh kufaru Makkah iku layakuluna padha ngucap sapa kufaru Makkah law anna indana mbok ya umpama ana ing sande kita zikron ana peringatan kita benteksi kitab menal awalina saing sing dhisik-dhisik min kutubil umami tegese saing pira-pira kitab umat al-madiyah kang liwat lakuna tina ana kita ibadah wa dadi pira-pira kaulane Allah al-mukhlasina kang ikhlas kabeh ngikhlasno al-ibadah ta ibadah lahu muk krana Allah taala. Kala dawuh sapa wa ta'ala fakafarubi. Mereka wis do janji ajarene ape iman. Jare wong kafir-kafir ape iman tapi fakafarubi. Mongko nyatane padha ngakhiri sapa ngakeh bi iklan kitab kitab. Alladzi kang ja'ahum kang teka apa lagi rum wong akeh. Wa ta'al kitab Al-Qur'anu Qur'an ala syrafu kang banget mulyane mintil kal kutub dibanding kitab-kitab liyane. Fasofa ya'lamuna moko bakal ngerti sapa ngakeh akibat kufrihim akibat kekafirane wong akeh. Walakot sabakat lan teman-teman sudisi apa kalimatuna apa kalimah kita wis dadi dhisik titahku bin nasri kelawan tak tulungi tetulungku mesti tak kekno li ibadina maring pira-pira kawula kita al mursalina kang den utus kabeh dawuh pangeran titahku pasti terjadi bahwa para rasul pada akhirnya menang wa yaute al kalimah iku la aghliban na ana wa rusuli saya dan rasulku pasti menang au hiya utaute kalimah qaulu ta'ala innahum lahumul man surun indang satune para al-mursalin lahum al-mansurun mesti sing ditulung wa inna jundana lan satune pasukan kita ilmu mukminin lahum al-ghalibun mesti sing menang wa innahum satamane al-mursalun lahum yo satamane al-mursalun al-mansurun wa inna jundana lahum iku al-ghalibun ngalahno al-kufar ing pira-pira wong kafir oleh ngalahno bil hujjati lan argumentasi. Makanya saya tuh tidak pernah khawatir kalau Islam adu argumen dengan non muslim pasti yang menang tuh logika napa Islam bil hujjah dengan logika atau dengan argumentasi wa nusratilan ketulungan alihim ngalane ngatasi kufar fid dunya wa ilam yantasilamun ora katulung sobatin sebagian nusa ngake fid dunya fa fil akhirah. Nah sebagian orang menang ning dunya mesti menang tengah akhirat. Terus orang-orang yang di Rwanda di mana-mana kadang itu jadi sampai terbunuh oleh penjajah misalnya. Ya yang enggak sampai menang di dunia pasti menang di akhir. Kayak dulu lah misalnya kita ngusir Belanda. Ya ada yang menang sampai menangi kemerdekaan, ada yang faktanya terbunuh. Lah yang terbunuh itu mesti menang di akhirat. Fatawala mongko mengo sira anhum saking kufar arit tegese mengo sira an kufari maka atas sing pira-pira kafir Mekah hatta khinen sehingga siji tempo. Tuk maru kang den perintah sira fi filhin bi ketalihim lan mateni kafir Mekah. Wa absirhum lan merohno sira hum kafir Mekah. Idza nazalana kali tumurun fi min kafir Mekah wala dabu siksa. Faso fayusiruna moko bakal ningali sapa kufar akibat kufrim akibat kekafirane kufar. Faqalu mongko padha ngucap sapa kufar istizaan kerana ngenyek. Mata iku kapan? Mata nuzulul azab. Iku kapan ta turune siksa. Jadi wong kafir sing perang ajar, kowe nak kafir terus iku disiksa pangeran, malah takok siksane kapan. Saking wis wong angas wong karo kacuk. Kala dawuh sapa wa taala tahdidan. Kelawan meleh-melehno utawa ngancam lagu maring kufar afa bi adzabina stajilun. Ana ta kan siksa kita stajiluna kesusu sapa kufar. Fa idza nazala mongko nalikane tumurun apa ada bisa hatihim ing pelataran omahe kufar. Bifinaihim tegese pelatarane kufar. Kala dawuh sapa al-Faro Imam Faro al-Arabu te wong Arab taktafi. Iku ngalap cukup sapa Arab zikri sahati lan nyebut pelataran anil qaumi saking kaum. Maksudnya faida nazala bil qaumi iku dalam bahasa Arab bisa diganti faida nazala bisa hatihim. Jadi misalnya musuh sudah datang di pelataran rumahmu, maknanya sudah sangat bahaya. Fasa among kowe elek banget bisa elek banget sobahan apane isuke sobahul mungdarin utawi isuke wong sing dikai peringatan sobahuhum. Iki ku tetep ing dalam dawuh komatu dzahiri utawi ngletakno isim dzahir maqamal mutmari ing panggonane isim dhamir. Mestine kan bisa hatihim fasa asobahuhum napa fasa sobahuhum karena sudah ada dhamir di depan. Tapi ini dhamir malah diganti isim dzahir ora sobahuhum tapi sobahul mung dari berarti iqamatu dzahir maqamal mutmar. Wa nazala lan tu wa tawallalan mengosira anu sing kufar hatta khinen sehingga tempo sing tertentu. Wa absiran marohno sira fasofa yusirun mongko bakal ngerti sapa ngakeh. Karo rembulan baleni sapa wa taala takidan kelawan naukiti litahdidihim maring oleh ngancam ning wong kufar wa tasliyatan lan ngerem-ngerem lagu maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kula tak cerita sithik tentang masalah Kanjeng Nabi, masalah ayat napa? Wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum wa inna lanahnus shafun. Itu hampir semua riwayat, saya ulang lagi, hampir semua riwayat yang kita terima
Mim bainiha yang utamanya adalah riwayatnya Syekh Mahfud At-Turmusi. Syekh Mahfud itu gurunya guru-guru kita ya. Karena sanad kula rata-rata hampir niku nggih kula Mbah Mun, Mbah Zubair yen ngaji ke Fakih Mas Kumambang niku Gresik. Terus ngaji Syekh Mahfud. Napa? Syekh Mahfud itu orang Termas tapi hidupnya temu di Mekah. Itu juga gurunya Mbah Hasim Asy'ari. Jadi kalau sanadnya Mbah Mun yang lain ya Mbah Mun, Mbah Karim Lirboyo, terus Mbah Hasim Asy'ari, kemudian siapa? Mbah Mahfud. Jadi sama-sama ketemu di siapa? Mbah Mahfud. Nah itu di beberapa kitab yang saya baca, tentu Mbah Mahfud sendiri juga tidak mengarang, tapi mengikuti guru-gurunya. Gurunya beliau adalah abahnya sendiri diantaranya. Tapi yang paling dipakai itimat itu yang ngarang I'anatul Talibin. Jadi saya Mahfud itu menangis Sayyid Abi Bakar Sato yang ngarang I'anatul Talibin. Sayyid Abi Bakar Sato itu punya kakak kandung yang juga gurunya, namanya Umar Sato. Yaitu gurunya mbahnya Mbah Mun. Mbahnya Mbah Mun itu dulu ngaji di Sayyid Umar Sato. Umar Sato itu punya anak namanya Abdullah, punya anak lagi namanya Hamzah, itu yang hidup di daerah saya, namanya Sayyid Hamzah. Itu hidup di daerah Sarang, di daerah sana. Itu menceritakan ketika Nabi Mi'raj, ketika Nabi Mi'raj akhirnya kan sampai Sidratil Muntaha. Fa ghasyaha ma ghasya itu Nabi itu terlenakan oleh nur-nur yang enggak kebayang. Ghasya itu corong Jawa dikerungkepi. Maksud dikerungkepi itu Nabi ngadepi satu alam yang sudah ada alam yang normal. Namanya Sidratil, sudah klimak lah. Nah karena Nabi dari bumi itu dikawal malaikat siapa? Jibril. Tentu pas ape madep itu minta Jibril nemani. Jibril enggak mau. Ada garis batas. Sampai sini saja ya Muhammad, saya nemani kamu. Enggak, kamu harus ikut, saya kan dari awal dengan kamu. Terus pada hadratir rububiyah, lagi-lagi jangan kamu takayuf, pokoknya pas ilah hadratir rububiyah itu Nabi masuk, Jibril di situ. Ketika ditanya Nabi, kenapa kamu tidak ikut? Terus malaikat Jibril jawab, wa ma minna illa lahu maqamum maklum. Kita ini punya posisi yang sudah jelas dan ini batas posisi saya. Apa batas? Yaitu enggak boleh sampai mengantar Nabi ketemu hadrah rububiyah. Sehingga ketika Nabi untuk wahyu sholat macam-macam Jibril tidak ikut. Yaitu jenenge wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum wa inna lanahnus shofir. Sehingga dialeknya Nabi dengan Allah itu yang tahu ya Nabi sendiri. Nanti kita tahu riwayat itu ya karena Nabi sendiri yang cerita, bukan malaikat Jibril. Dan itu masyhur itu di semua riwayat, termasuk yang diceritakan Mbah Mahfud. Saya pernah baca itu di sini. Tak terang nomeneh potongannya lali, jadi ora usah tersinggung gue. Itu di sanad-sanad kitab kita, tidak saya, kita semua ulama Indonesia. Itu Nabi pas sungkeman yang pangeran baca apa at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah, bahwa segala penghormatan, segala keberkahan, segala kesucian semuanya hanya milik Allah Subhanahu. Terus Allah menjawab, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus Nabi saking baiknya itu tidak ingin kalau rahmat itu hanya untuk beliau. Maka beliau menjawab, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, salam engkau yang luar biasa ini jangan hanya untuk saya, tapi untuk semua orang soleh. Jadi itu menunjukkan betapa baiknya Nabi kita. Sudah di depan Allah yang sangat-sangat spesial, tetap inginnya rahmat itu untuk siapa saja yang soleh. Nah, soleh itu ukurannya macam-macam. Kalau misalnya ini kafir, ini mukmin, apapun faseknya ini tetap masuk soleh. Solihun maknanya wong sing pantes, sing layak. Saiki misalnya ini, ana wong mukmin fasek, ana wong kafir fasek, utawa wong kafir ora pati nakal. Nakal di cara pangeran. Ya nakal sing kafir. Mergo ora ngakoni eksistensi pangeran ku nakale nakal. Terus wong mukmin sing fasik ditakoki pangeran sapa Allah? Allah iso apa? Ya iso nyiksa aku, ya iso nyepuro, ya sing gawe bumi. Tetep iki jenenge mukmin. Ana saleh, ana cuma dibanding wong kafir. Saleh dibanding. Terus ana persaingan internal. Wong mukmin salat wae ra salat. Berarti sing saleh sing salat. Ana salat goblok, wae salat pinter. Berarti sing saleh sing pinter.
Ana pinter salat ikhlas, mek sing ra ikhlas pinter alim tapi ra ikhlas. Bener sing. Pokoke saleh iku sesuatu sing layak, napa? Sing layak. Mulane dawuhe Kanjeng Nabi pokoke mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Maksude iku kowe bandingno saleh iku aja kok ning internal tok juga eksternal. Ben fair, urip ku fair, aja kaya wong-wong sing ekstrim. Bandingno wong iku saenake dhewe. Misale aku muni ngene. Misale kowe dhe anak Zaid Umar Bakar. Ngono awas kan ora paham. Neraka tenan ora paham. Kowe dhe anak Zaid Umar Bakar. Tapi ora jeneng sahabat, jenenge anakmu. Kok nek jenenge sahabat ora ono sing beling jenenge anakmu. Zaid Abu Bakar Umar. Bakar kok ora marang Zaid Bakar Umar. Terus kowe mendingin ambek Ruhin. Aku nek ambek Umar ora pati sayang. Wes. Terus bareng ana anake tangga jenenge misale Purnomo misal. Aku mbek cah iku sayang. Iku tetep lahu maqam maklum. Lafat ini punya maqam maklum. Ternyata kowe muni ra sayang mbek Umar, ternyata nak nyangoni Umar jek 1 juta. Nganggo mobil ora usah pamit, buka kulkas ora usah pamit. Muni sayang Purnomo wong liya, kowe nak ngawoni 50.000 pendak bodoh, paham ya? Wong sayang tapi nisbate ning ajnabi. Paham ya? Allah yang ngono. Allah yo sakake mbek wong kafir ning donya, piye-piye kawulane, tapi sakake mbek kecelok wong liya. Muni rapati sayang tapi mbek wong mukmin. Piye-piye kawula sing wis ning jero mergo Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.